wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabea. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi di hari ini dalam proses pembelajaran. Tetapi mendahului semuanya itu, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, di pagi ini kita akan belajar masih tetap dengan tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua dengan muatan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita di hari ini, mari sama-sama kita lakukan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah anak-anakku, untuk memperjelas proses pembelajaran kita di hari ini, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini adalah 1. Setelah membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan. 2. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menentukan interval pada tuts pianika. 3. Setelah mendengar lagu yang dinyanyikan, siswa dapat menyanyikan kembali lagu tersebut dengan benar. 4. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia. 5. Setelah menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia, siswa dapat menjelaskan tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar yang ada pada buku kalian. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Nah, bacalah bacaan berikut ini. Nah, anak-anak, bacalah bacaan berikut ini. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati, tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap.
Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan, beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu tentang materi tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jarak antar nada tersebut disebut interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Sebagai contoh, interval nada pada tangga nada diatonis mayor, yaitu 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2. Interval tersebut digunakan pada nada C mayor. Antara nada ada yang berjarak 1 nada, ada pula yang berjarak 1/2 nada. Dalam sistem tangga nada diatonis, terdapat 5 nada yang berjarak sama dan 2 nada yang berjarak setengah. Nada dasar dalam tangga nada diatonis mayor yang natural adalah nada C. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan contoh nada dan interval nada C berikut ini. Anak-anak, jarak nada C ke D bernilai 1, sedangkan nada E ke F dan nada B ke C bernilai 1/2. Mengapa dapat seperti itu? Nilai tersebut didapatkan berdasarkan tuts yang terdapat pada pianika.
Jarak antara tuts putih ke tuts hitam bernilai 1/2 nada. Jarak tuts putih ke tuts putih bernilai 1/2 nada. Jarak tuts putih ke tuts putih yang dibatasi oleh tuts hitam bernilai 1 nada. Nah, untuk memperjelas, perhatikan susunan nada C pada pianika berikut ini. Nah, anak-anak, peduli lingkungan bersama keluarga, misalnya bekerja bersama-sama membersihkan rumah sambil bernyanyi, merupakan kegiatan yang menyenangkan. Untuk itu, simaklah lagu Aku Cinta Lingkungan berikut ini dan dengarkanlah lagunya. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Nah, anak-anak, peduli lingkungan merupakan kewajiban kita. Dari anak-anak, para remaja, dan orang tua hendaknya peduli dengan lingkungan. Sekarang, coba anak-anak perhatikan kedua gambar berikut ini. Tentu ada perbedaan, bukan? Semua makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, termasuk manusia. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Pertumbuhan dapat kita amati dari ukuran tubuh manusia yang terus bertambah tinggi dan besar. Misalnya, berat tubuh kita saat balita berbeda dengan saat remaja. Sementara, perkembangan dapat diamati dari bertambahnya atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu 1. Masa bayi, 2. Masa balita, 3. Masa anak-anak, 4.
masa remaja, 5. Masa dewasa, dan yang keenam, masa lansia. Nah, anak-anak, yang pertama adalah masa bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengonsumsi ASI atau air susu ibu. Yang kedua adalah masa balita, merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Ketiga adalah masa anak-anak. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Yang keempat, masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mulai mengalami pubertas. Yang kelima adalah masa dewasa, adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Dan yang keenam adalah masa lansia, merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini, manusia akan mulai berubah, kulit keriput, massa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran berkurang. Anak-anak, sampai di sini dulu proses pembelajaran kita. Ingat, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.